Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita di kebun Jogja Anggur 3 lagi ya teman-teman. Ini teman-teman bisa dilihat buah-buah anggur ini udah mulai berisi gemoy-gemoy ya teman-teman ya. Ini sekitar 10 hari yang lalu kita lakukan pupuk pengisian buah. Jadi ini hari ini rencananya kita mau melakukan pupuk pengisian buah lagi untuk yang kedua kalinya. Tujuannya agar memaksimalkan buah-buah ini agar nanti bisa besarnya maksimal pastinya ya, dan manis-manis. Jadi kita mau melakukan pemupukan lagi. Jadi ini bedpadnya udah kita buka ya, bedpadnya udah kita buka. Terus langsung kita mau pemupukan pengisian buah yang kedua di pohon-pohon yang lain juga ya teman-teman ya. Jadi nanti kita mau semua seluruh kebun mau kita pupuk biar buah-buah ini juga semua akan terisi. Jadi nanti bisa maksimal ketika musim panen tiba. Jadi semuanya bedpadnya kita buka ya teman-teman ya. Jadi kita mau melakukan pemupukannya juga kita tabur, dan nanti mau pemberian pupuk organik. Jadi teman-teman simak di video ini biar teman-teman bisa sharing juga, sama-sama kita sharing untuk pengisian buahnya di sini dengan pupuk yang minimalis tapi hasilnya luar biasa. Sama seperti yang sebelumnya, kita pakainya NPK Grower ya teman-teman ya. Pupuk yang simple dan irit, tapi hasilnya juga sangat luar biasa seperti ini. Nah teman-teman perlu diketahui, ini kita siramnya juga di sini 10 hari yang lalu ya. Jadi ini di kebun ini siramnya 10 hari sekali teman-teman. Bisa sampai kadang 2 minggu sekali, karena kita pakai wet mat seperti itu. Jadi tanahnya itu masih agak lembab, tidak cepat kering. Jadi kita siramnya itu 10 hari sekali. Jadi kerjanya kita itu enak ya. Jadi terpantau itu juga kerjanya itu tidak setiap hari. Jadi bisa waktu momen-momen tertentu aja, seperti kita pemupukan seperti ini sekalian nyiram gitu. Jadi kita nggak terlalu sering kerja di kebun ini, tapi hasilnya juga sangat bagus sekali teman-teman. Ini bisa dilihat ya. Jadi ini semua nanti kita pupuk dan kita siram juga sehabis ini. Jadi siramnya di sini sekitar 10 hari sekali. Semuanya kita pupuk ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau kita di sini memang pakai NPK Grower ya. Jadi kalau nanti mau lebih maksimal itu bisa ditambah sedikit KNO3 putih. Jadi unsur kaliumnya biar lebih tinggi ya. Jadi bisa di mix. Tapi kalau untuk skala kebun seperti ini itu mungkin bisa NPK Grower aja biar yang pasti irit tapi juga bagus. Tapi kalau mau lebih maksimal lagi itu bisa ditambah dengan KNO3 putih ya. Itu sesuai selera aja teman-teman, dan yang pasti sesuai budget juga, karena penambahan pupuk pasti juga penambahan biaya. Tapi hasilnya sangat bagus sekali seperti ini. Ini ada ribuan dompol ya. Ini insya Allah nanti Agustus udah ada yang matang dan bisa dipetik ya. Jadi ini semua kita pupuk, kita buka wet padnya seperti ini, dan nanti sehabis ini kita pemberian pupuk organik. Jadi sekalian kerjanya teman-teman. Kita masih tabur-tabur ya teman-teman ya. Jadi kita ratain semua biar semua pohon itu dapat asupan nutrisi semua, biar buah-buahnya ini bisa terisi dengan maksimal. Ini buah-buahnya banyak banget ya teman-teman ya. Alhamdulillah sekali. Ini walaupun tanpa pondasi pruning, buahnya itu bisa sebanyak ini. Ini juga banyak banget di sebelah sini nih. Ini buah semua ya teman-teman ya. Di sini juga nih. Teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, pemberian pupuk organik ini ya. Jadi bekas dari pruningan itu kita remukkan di sini. Ini di samping pohon-pohon di sini. Jadi kita buat semacam gudang kecil untuk meremukkan kompos hasil pruningan. Ini sekitar 45 hari yang lalu, jadi udah remuk ya, karena kita sering kita siram. Jadi kita tabur di area tanaman ini. Ini pupuk yang luar biasa bagus sekali teman-teman ya. Jadi dia bisa menumbuhkan mikroba
makanya pohon di sini bisa survive dan bisa berbuah banyak seperti ini. Langsung aja kita tabur-tabur aja di area tanaman. Jadi ibaratnya dari pohon kembali lagi ke pohon, tapi setelah kita olah. Jadi teman-teman perlunya pupuk organik dan kimia ya. Jadi nggak selalu harus dengan kimia terus, nanti tanah bisa rusak, tapi diimbangi dengan organik. Yang sebelah sini juga Mas, gantian Mas. Jadi kita ratakan semua ya, biar semua kebagian pupuk organiknya. Jadi pupuk kimia tadi, ini yang NPK Grower yang di bawah tadi, kita timbun aja pakai pupuk kompos itu. Jadi pohonnya itu dia akan makan kimia dulu, nanti organiknya itu berselang ya. Setelah hancur, dia akan membuat media sehat dengan tumbuhnya mikroba, sehingga pohon itu akan survive dan bisa berbuah terus-menerus. Ini buah-buahnya teman-teman. Jadi semuanya di situ kita pupuk semua ya. Ini yang di para-para ya. Jadi kita dari pengalaman kita tanam ini, organik dan kimia itu harus berimbang. Jadi kimia itu untuk memicu atau mempercepat, organik itu untuk mempertahankan. Jadi harus seimbang ya. Jadi semua kita tabur-tabur ya teman-teman ya. Jadi organik dan kimia. Jadi ini biar sekalian kerja aja teman-teman. Karena kalau sehabis ini kita tutup bed mat kan kerjanya jadi ringan ya. Jadi memanfaatkan ibaratnya bekas pruningan yang sebetulnya itu hanya sampah, tapi bisa menjadi pupuk yang luar biasa, bagus banget. Hasilnya jadi seperti ini. Ini buah semua teman-teman ke sana. Nah, semuanya kita rata ini teman-teman ya. Jadi walaupun hanya tipis-tipis aja di atasnya, tapi semua kebagian pupuknya. Karena ini nanti setelah dipupuk ini, itu mikroba itu pasti akan tumbuh ya teman-teman ya. Akan tumbuh, tanahnya jadi gembur, terus jadi lebih sehat, dan pastinya nanti ketika untuk pembuahan-pembuahan berikutnya, karena tanaman sehat, dia akan bisa mengeluarkan buah terus dengan banyak. Ini semuanya kita tabur-tabur ya. Nah, semuanya ya teman-teman ya. Jadi sampai merata, terus nanti tinggal kita tutup lagi wet bednya, tinggal kita siram. Jadi udah cepat, sebetulnya kerjanya cepat, pemupukannya juga cepat, tapi hasilnya bisa sangat maksimal sekali. Itu nanti semua kita pupuk-pupuk ke sana. Teman-teman yang punya limbah-limbah dapur itu bisa dipakai ya. Tapi saran saya kalau limbah dapur itu kalau ada yang unsur minyaknya itu dipisah ya. Jadi jangan disamakan, komposernya itu beda ya. Karena kalau minyak itu kena tanah juga nggak bagus. Jadi kalau untuk sayuran, khusus untuk sayuran, kalau untuk ada minyaknya disendirikan. Jadi jangan dicampur. Itu setelah busuk nanti bisa dipakai untuk penaburan seperti ini. Jadi bisa bermanfaat sekali. Jadi yang pasti dipisah agar minyaknya tidak bercampur ya teman-teman ya. Teman-teman seperti biasa, setelah selesai wet bednya ditutup ya. Tinggal langsung penyiraman aja, gelontor di atasnya, maka airnya akan turun sendiri dan akan melahirkan pupuk-pupuk. Jadi cukup simpel sekali ya untuk pekerjaannya ya. Nah teman-teman, langkah selanjutnya tinggal kita siram, kita banjiri seperti ini aja. Jadi sangat gampang sekali ya teman-teman ya untuk penyiramannya. Dan ini bisa awet sampai lebih dari seminggu. Ini kita siram, kita banjiri seluruh kebun biar pupuknya itu larut. Oke dulu teman-teman ya, ini pekerjaan dari kita hari ini. Nanti kita bikin konten yang lain. Jadi gampang sekali, tetap semangat berkebun anggur. Salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.